Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Muhammad. Saya Muhammad Fauzan. Saya Ali Rizal. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang PPh 21, 22 dan 23. Nah, buat teman-teman yang baru dengar, tenang aja. Pada kali ini kami akan menjelaskan ketiga dari jenis pajak ini dengan bahasa yang sederhana agar gampang dipahami. Yuk kita mulai. Yuk mulai. PPh 21 yaitu adalah pajak yang dipotong dari gaji dan penghasilan pada setiap bulan. Contohnya begini, jika kita bekerja atau mendapat gaji, tidak ada sebagian kecil dari gaji kita yang dipotong untuk pajak. Nah, potongan inilah yang disebut dengan PPh 21. Siapa saja yang dikenakan oleh pajak ini? Nah, misalnya pegawai tetap, pegawai kontrak, orang yang menerima pesangon, pensiun, bahkan orang yang dapat honor atau komisi dari pekerjaan. Tapi enaknya kita nggak perlu bayar sendiri. Yang memotong pajak itu dari pihak kantor atau perusahaan yang tempat kita bekerja. Jadi semuanya otomatis dipotong. Apa saja yang dikenakan dan berapa tarifnya? Nah, yang dikenakan dan berapa tarifnya itu sangatlah banyak. Lalu soal tarifnya, PPh 21 menggunakan tarif progresif, yang dimana artinya semakin besar penghasilan kita, semakin besar juga persentasinya. Nah, kalau misalkan dalam setahun kita mendapatkan 60 juta, maka kita akan mendapatkan potongan 5%. Begitu juga kita kalau semisal setahunnya itu mendapatkan 60 juta sampai 250 juta, yang dimana kita akan mendapatkan potongan 15%. Begitu juga 25 juta sampai 500 juta, kita akan mendapatkan potongan 25%. Nah, tapi tenang, ada batas bebas pajak yang disebut dengan PTKB atau penghasilan tidak kena pajak untuk kita sendiri. Batasnya itu 54 juta. Kalau penghasilan kita di bawah itu, kita nggak wajib untuk sama sekali untuk membayar pajak tersebut. Lalu bagaimana cara menghitung dari PPh 21? Ini mudah sekali. Pertama, hitung penghasilan setahun. Kedua, kurangi dengan PTKP. Sisanya adalah penghasilan kena pajak. Baru deh, itu semua dikalikan dengan tarif progresif. Contoh, kalau gaji kita 5 juta per bulan, berarti setahun 60 juta rupiah. PTKP kita adalah 54 juta rupiah. Jadi yang kena pajak hanya 6 juta rupiah karena masuk tarif 5%. Pajaknya cuma 300.000 rupiah setahun. Pajak ini dipotong sedikit-sedikit setiap bulan oleh kantor. Jadi kita nggak perlu repot bayar sendiri. Di akhir tahun kita akan menerima bukti potong sebagai tanda bahwa pajak kita sudah dibayar ke negara. Kalau pajak PPh 21 dipotong dari gaji, maka pada kali ini kami akan membahas PPh 22, yaitu pajak yang dipungut pada saat kita transaksi barang. Misalnya, kita impor barang atau membeli barang dalam jumlah yang besar. Jadi, setiap ada kegiatan pembelian atau membawa barang dari luar negeri, maka kita akan mendapat potongan dari barang tersebut. PPh 22 ini bertujuan untuk supaya pajak bisa langsung dipungut saat transaksi terjadi dan tidak menunggu pada akhir tahun lagi. Kemudian siapa yang memungut PPh 22? Yang memungut PPh 22 bukanlah kita sendiri, tetapi ada pihak-pihak tertentu. Misalnya dari Bank Devisa atau Direktorat Bea Cukai ketika kita mengimpor barang dari luar negeri. Bendahara pemerintah kalau mereka membeli barang untuk kepentingan negara, kemudian perusahaan besar atau BUMN yang ditunjuk kalau mereka membeli barang dari pemasok. Jadi kita yang menjual barang akan langsung dipotong pajaknya. Oleh karena itu kita tidak perlu lagi memotong pajak sendiri. Lalu kapan sih pemungutan itu? Nah, PPh 22 ini dipungut di beberapa kondisi. Semisal saat impor barang atau saat pembelian barang oleh bendahara pemerintah. Itu juga saat pembelian atau penjualan barang tertentu oleh perusahaan besar. Nah, berapa sih tarifnya? Tarif PPh 22 berbeda-beda tergantung jenis transaksinya.
Kalau impor barang umum, tarifnya itu sekitar 25% sampai 7,5%, sesuai dengan nilai barangnya. Kalau pemberian barang oleh bendahara, pemerintah, ataupun lainnya, itu tarifnya 1,5% dari harga. Begitu juga kalau penjualan hasil produksi perusahaan itu, tarifnya itu bisa 0,25% sampai 0,5%. Jadi tarif PPh ini memang bervariasi, tidak sama untuk transaksi. Lalu pajak PPh 23 ya. Nah, PPh 23 adalah pajak yang dipotong ketika ada pembayaran atas jasa, dividen, bunga, atau penghasilan lain yang sejenis. Jadi, pajak ini bukan digaji dan bukan juga karena transaksi barang, tapi lebih ke arah penghasilan dari jasa atau pembagian hasil usaha. Contohnya, perusahaan membayar biaya sewa gedung. Lalu contoh yang kedua, perusahaan membayar jasa konsultan atau notaris. Yang ketiga, ada pembagian dividen kepada pemegang saham. Yang keempat, ada pembayaran bunga pinjaman. Semua itu akan dikenakan pajak PPh 23. Lalu siapa yang memotong pajaknya? Yang memotong pajak PPh 23 adalah orang yang membayar. Jadi, jikalau kita sebagai perusahaan yang membayar jasa ke pihak lain, maka kita wajib memotong pajak sebagai sebagian kecil dari pembayaran tersebut sebagai PPh 23 yang menyetorkan ke negara. Sedangkan penerima pembayaran akan menerima jumlah yang sudah dipotong pajaknya. Kemudian tarifnya, berapa sih tarif PPh 23 itu? Tarif PPh 23 sangatlah mudah diingat karena hanya ada 2 angka, yaitu yang pertama itu 15% untuk membayar dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Sedangkan yang kedua itu ada 2% untuk membayar jasa, sewa selain tanah atau bangunan, dan penghasilan lainnya. Kalau menerima penghasilan yang tidak punya NPWP, maka tarifnya akan lebih tinggi, yaitu 100% dan lebih besar dari tarif normal. Kesimpulannya, jadi ketika PPh ini dapat kita simpulkan bahwa PPh 21 itu dipotong dari gaji atau penghasilan orang. Lalu PPh 22 ini dipungut dari transaksi barang, misalnya impor atau pembelian besar. Lalu PPh 23 dipotong dari pembayaran jasa, dividen, bunga, dan penghasilan sejenisnya. Ketiganya sama-sama penting karena menjadi sumber penerimaan negara. Dengan memahami perbedaan dan cara kerjanya, kita bisa lebih sadar pajak dan tahun kemana perginya potongan-potongan itu. nah, sekian dari penjelasan kami, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.